pagi, selamat siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan keterampilan attending, raport, dan konseling individual. Nah, seperti apa sih itu keterampilan attending, raport, dan individual? Nah, biar nggak penasaran, mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, nggak afdol kalau kita belum perkenalan dulu nih. Oke lah, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Septian Wicaksono dari kelas 4A dengan NIM tertera di slide presentasi ini. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini dosen saya dan mata kuliah keterampilan dasar konseling. Presentasi ini, video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada semester ini. Nah, oke, pembahasan lebih lanjut kita slide ke selanjutnya. Nah, apa sih itu attending dan raport? Nah, mungkin penonton di sini tahu ya apa itu attending dan raport. Kita lihat. Yang pertama, menurut Charkov dalam Retno dan Eko di tahun 2007 menyebutkan bahwa attending adalah cara memberikan perhatian kepada klien sehingga klien merasa aman, nyaman, dan diperhatikan oleh konselor. Juga klien merasa dihargai dan dibimbing sehingga klien bebas mengekspresikan pikiran, perasaan, maupun tingkah lakunya. Jadi misalkan contohnya tuh kita konselor ngomong-ngomong sama si konseli. Nah, kita kan membuat situasi nyaman dulu supaya si konseli dapat, oh enak nih kayak ngobrol sama dia nih, kayaknya dia orang yang tepat buat diajak ngobrol. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi dia bisa mengekspresikan, mengungkapkan masalah dengan baik, berbicara dengan baik, mengeluarkan unek-uneknya dengan baik. Sedangkan rapor itu adalah hubungan baik antara konselor dengan konseli. Nah, itu menurut Wibowo. Pengertian konseling individual itu sendiri adalah layanan, bimbingan, dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseling mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pembimbing, bisa individual maupun berkelompok juga. Mengenai masalah pribadi yang diderita si konseling. Tujuannya apa? Kita mulai dari attending. Attending bertujuan agar konselor dapat memperlihatkan penampilan di berbagai situasi hubungan interpersonal. Nah, kalau rapor sebagai jembatan atau perantara. Nah, jika kita mau dari kota A ke kota B, itu kan perlu suatu perantara atau jembatan. Nah, raport ini adalah perantara dari konselor ke klien. Raport ini diawali dengan persetujuan, kesejajaran, dan persamaan. Nah, yang ditekankan pada raport ini adalah persamaan, bukan perbedaan, dan juga tidak ada pemaksaan. Nah, kalau konseling individual sendiri, membantu klien menstrukturkan, membentuk lagi masalahnya, dan menyadari serta mengurangi pandangan-pandangan negatif terhadap dirinya, serta perasaan-perasaan insecure, malu atau tidak percaya dirinya. Nah, menurut Ahmad, di tahun 2009 ada beberapa aspek dari attending nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konselor menyesuaikan komentar atau pertanyaan yang disampaikan oleh klien. Jadi misalkan si klien ya mempermasalahkan masalah asmara atau keluarga, ya kita menjadi permasalahan keluarga, tidak perlu mempertanyakan masalah keuangan atau pribadi itu di luar konteks. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan klien atau melompat pada topik lain. Jadi misalkan cerita, oh saya dulu pernah begini gini gini. Tahan dulu. Sebelumnya kamu ngapain di saat itu atau kamu ngapain? Nah, kalau kita potong terus kan konseling merasa, ih, gue belum cerita kok, gue dipotong aja. Yang tiga, tetaplah pada topik yang klien kenal. Nah, contohnya itu ya pembahasan yang klien kenal, jangan seperti poin satu tadi, jangan bahasnya tentang masalah keluarga tapi bahas ke keuangan atau asmara. Itu bertolak belakang. Nah, menurut Wibowo ini ada beberapa hal yang diperhatikan dalam teknik raport, yaitu penataan lingkungan, perabotan, ruangan dalam ruangan konseling. Lalu ada sambutan, halo, selamat pagi, apa kabar, sehat selalu. Nah, itu merupakan basa-basi juga atau sambutan dari konselor ke klien. Lalu penggunaan kontak mata. Nah,
kontak mata seperti apa? Maksudnya kita saat menerima konseling, kita melihat matanya. Nggak mungkin kita, halo, apa kabar? Nah, tidak seriusnya kelihatan. Yang keempat ada penggunaan nada atau suara. Jadi ketika kita berbicara sama perempuan, nggak mungkin suaranya, halo, apa kabar? Membuat takut malah. Lalu ada pengamatan terhadap penampilan konseli, lalu penggunaan gerakan isyarat seperti mimik wajah, gestur. Nah, itu contoh dari gestur atau gerakan tubuh. Nah, tahapan attending ada keterampilan mempersiapkan. Bisa kantor tuh bisa menciptakan suasana kondusif sehingga klien merasa enak dan santai, ini orang yang tepat buat diajak ngobrol. Lalu keterampilan mengamati, konselor ini mampu menangkap, mengumpulkan informasi, sini ternyata orangnya begini, orang ini perlu ini. Bisa membentuk, kesimpulan seperti ini. Yang terakhir, ketiga adalah konselor sudah empati. Misalkan si konselingnya cerita, dulu saya pernah terserempet motor atau apa. Tatapan konselor polos cuma begini doang, ya si konselor merasa, ini dengerin gak sih cerita saya? Ini ada responnya gak sih? Karena kita males juga kalau kita cerita tapi orang lain gak ada responnya kan. Nah, tahapan raport. Yang pertama ada pemberian salam. Assalamualaikum, selamat pagi, shalom, apapun itu. Salam atau merangkul secara hangat. Lalu ada topik pembicaraan sesuai dengan permasalahan si klien. Lalu ada perencanaan ruangan yang menyenangkan. Penggunaan bahasa yang baik dan santun yang mudah dimengerti. Kalau mungkin kita pakai bahasa gaul atau bahasa yang lo gue itu, nggak boleh. Ada penerimaan, sikap baik, perlakuan yang baik. Nah, supaya kita klien merasa, ini orang yang tepat buat diajak bicara. Dia bisa membuat lo berbicara, mengungkapkan masalah lebih banyak. Nah, yang terakhir adalah kehangatan emosi, atau menjalin kerahasiaan, karena dalam konseling ini menjunjung asas kerahasiaan. Nah, tahapan konseling individual ada pertama tuh membangun hubungan atau mendefinisikan masalah. Lalu ada pertengahan, mencari masalah. Yang terakhir ada tindakan atau saran yang perlu dilakukan. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan attending dan rapor. Kelebihan attending meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana aman bagi klien, memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat yang pas untuk menceritakan, untuk mengungkapkan segala isi hati. Kekurangannya ini bisa menghakimi, mengkategorikan konseling, si ini ternyata begini, kayaknya begini deh. Nah, dan bisa menjaga pembicaraan. Sementara kelebihan raport adalah menemukan rasa aman dan nyaman. Nah, kekurangannya, konselor tidak mau terbuka atau menutupi. Padahal ini penting supaya konselor dapat menyimpulkan permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, yang terakhir ada kelebihan kekurangan konseling individual. Nah, yang pertama itu praktis. Yang kedua ada feedback atau umpan balik. Nah, saling ngobrol, timpal balik. Yang ketiga ada mengajarkan percaya pada orang lain. Kekurangannya ini tidak semua cocok dalam kelompok. Ada orang yang kaku, ada orang yang dingin, dan yang lain sebagainya. Lalu bisa sulit memberi kepercayaan. Yang terakhir, perhatian menyebar, tidak fokus. Karena banyak orang, si ini bahas ini, si ini bahas itu, ini gini. Jadi perlu konsentrasi yang khusus. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih bagi para penonton yang telah menyaksikan video ini. Boleh di-share jika bermanfaat. Komentar di bawah. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa like. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak ada salah kata atau sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sebelumnya mohon maaf penonton karena saya ada sedikit kesalahan. Nah, di akhir ini adalah contoh verbatim dari attending. Nah, di sini ada konseli dan konselor. Assalamualaikum, siang Bu. Nah, ini pengucapan salam. Waalaikumsalam, siang, silakan duduk. Nah, ini konselor menyambut dengan hangat, merangkul, membuat nyaman konseli dengan mengajak. Lalu ada sambil berjabat tangan dan persilakan duduk. Itu ada gestur untuk gestur tubuh untuk mengajak konseli
duduk ke depan konselor. Nah, di sini bisa dilihat contoh, tidak apa-apa, bagaimana kabarnya? Ini juga sedikit basa-basi dengan tersenyum, sama dengan tadi gestur wajah, tapi ini gestur wajah, mimik. Nah, dan mulai percakapan. Nah, alhamdulillah baik Bu, syukurlah kalau begitu. Bagaimana kuliahnya? Nah, ini adalah contoh verbatim dari attending yang menyertakan gestur tubuh dan mimik wajah. Ya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.